Halo sobat belajar semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, dan bersemangat dalam belajar. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah hipotesis. Selamat belajar, dan terus semangat. Adakah yang tahu? Apakah hipotesis itu? Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Dapat disimpulkan arti hipotesis adalah pernyataan sementara. Inilah praduga peneliti terhadap masalah penelitian. Namun, hipotesis ini bukanlah kebenaran. Karena praduga, hipotesis bisa benar dan bisa juga salah. Penggunaan hipotesis contohnya seperti proses penelitian tentang hubungan antara kebiasaan manusia buang sampah dan tingginya jumlah sampah di Indonesia. Berdasarkan data sementara yang kamu dapatkan, hipotesis yang muncul adalah kebiasaan manusia tersebut berhubungan dengan jumlah sampah. Artinya, kebiasaan buruk manusia berpengaruh terhadap tingginya jumlah sampah dari waktu ke waktu. Penulisan hipotesis tidak dapat disebut kebenaran, meskipun kamu merancang hipotesis berlandaskan data yang valid dan kuat. Untuk membuktikan hipotesis ini benar atau tidak, kamu harus melakukan penelitian tersebut. Hasil penelitian akan menunjukkan apakah sesuai dengan hipotesis, atau justru menghasilkan temuan baru. Dalam beberapa pendapat, salah satunya dari Zygmunda mengungkapkan, bahwa hipotesis adalah proposisi atau dugaan yang belum terbukti. Jadi, hipotesis masih bersifat tentatif. Pernyataan hipotesis hanya menjelaskan fenomena dan kemungkinan jawaban atas pertanyaan penelitian. Jawaban sesungguhnya didapatkan setelah penelitian dilakukan. Surya Brata, sosok pakar penulisan, memberikan penjelasan mengenai hipotesis dalam beberapa hal. Secara teknis, hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji atau diteliti. Penelitian ini berdasarkan data yang diambil dari sampel penelitian. Sementara itu, hipotesis secara statistik adalah pernyataan mengenai keadaan parameter yang diuji melalui sampel statistik. Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Hipotesis hanya disusun dalam jenis penelitian inferensial, yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji. Pengujian suatu hipotesis selalu melalui teknik analisis statistik inferensial. Sedangkan penelitian deskriptif tidak memerlukan secara eksplisit rumusan hipotesis. Hipotesis dapat disusun oleh peneliti berdasarkan landasan teori yang kuat dan didukung hasil-hasil penelitian yang relevan. Peneliti harus memahami tentang isi dan bagaimana langkah-langkah dalam merumuskan suatu hipotesis penelitian. Rumusan hipotesis memiliki persyaratan atau ciri-ciri yang harus dipenuhi oleh peneliti. Adapun beberapa ciri-ciri rumusan hipotesis menurut Susilo tahun 2015 sebagai berikut. 1. Hipotesis dinyatakan dalam kalimat pernyataan atau declarative statement, bukan kalimat tanya. Pernyataan tersebut sebagai pandangan peneliti berdasar hasil kajian teori yang digunakan. 2. Peneliti harus konsisten, tidak berubah-ubah, mengenai isi hipotesisnya. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan kajian yang mendalam tentang teori yang digunakan dalam menyusun hipotesisnya. 3. Dalam penelitian eksperimen, hipotesis berisi pernyataan mengenai efektivitas, perbedaan, atau pengaruh dari suatu variabel ke variabel yang lain. Dalam hipotesis sedikitnya ada 2 variabel yang diteliti. 4. Hipotesis harus dapat diuji atau testable. Selain menjelaskan tentang cara atau teknik pengukuran masing-masing variabel yang akan diteliti, dalam bagian metodologi penelitian juga harus menjelaskan teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Hipotesis dalam pengujian terbagi 2, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif.
Hipotesis nol adalah pernyataan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata sampel atau proporsi dengan rata-rata atau proporsi populasi. Artinya, tidak ada perbedaan atau sifat saling memengaruhi antar dua variabel. Hipotesis nol tidak melibatkan data, sehingga hipotesis inilah yang akan diuji, apakah hipotesis nol akan diterima atau akan ditolak. Hipotesis nol disimbolkan dengan H0, dan biasanya dibaca sebagai H0 atau H0. Sedangkan hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Artinya jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif dapat diterima. Sebaliknya jika hipotesis nol dapat dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis alternatif tidak dapat diterima. Hipotesis alternatif dinyatakan sebagai HA atau H1. Berikut, contoh hipotesis nol dan hipotesis alternatif dalam suatu penelitian eksperimen yang berjudul, Pengaruh Model Pembelajaran Tradisional terhadap Kemampuan Prososial Siswa. Rumusan hipotesis statistiknya disusun sebagai berikut. H0 menyatakan, tidak ada pengaruh model pembelajaran tradisional terhadap kemampuan prososial siswa. HA menyatakan, ada pengaruh model pembelajaran tradisional terhadap kemampuan prososial siswa. Kemudian, eksperimen kedua, yang berjudul, Efektivitas Layanan BK Terhadap Peningkatan Percaya Diri Siswa. Rumusan hipotesis statistiknya disusun sebagai berikut. H0 menyatakan, layanan BK tidak efektif dalam peningkatan percaya diri siswa. HA menyatakan, layanan BK efektif dalam peningkatan percaya diri siswa. Cukup mudah dipahami bukan? Demikian tadi, video pembelajaran tentang hipotesis. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komentar positif di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.